Pas si Agus ini nembak kencingnya itu guys, Agus ini heran, kok kayak ada yang ngehalang kencing dia gitu. Maksudnya gini guys, biasanya kan kalau kita kaum cowok kalau kencing sembarangan tuh kan kencingnya itu kayak mana ya, kayak gini nembak ke ini kan ada nukik. Cuman pas si Agus kencing itu nggak kayak gitu guys, jadi kencingnya itu kayak nabrak sesuatu terus jatuh gitu. Halo everybody, balik lagi dengan aku Citra Marding. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, yang kemana-mana biar kalian itu gak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Oke, jadi siapa nih di antara kalian, cowok atau cewek yang suka kencing sembarangan? Mulai sekarang stop kencing sembarangan guys. Karena apa? Kencing sembarangan itu ternyata sangat berbahaya guys. Pasalnya kencing di tempat yang tak berpenghuni itu yang tinggal atau ada di tempat tersebut guys. Akibat makhluk halus ini terkena kencing itu, kencing kalian, jadi sosok itu marah ke kalian. Sama seperti yang ngirim cerita ini guys. Gara-gara dia ini kencing sembarangan, dia pun dapat imbasnya. Oke, jadi sebelum aku lanjut ceritanya lebih jauh, siapkan dulu cemilan-cemilan kalian untuk menemani kalian mendengarkan cerita Mading ini. Jika sudah siap semuanya, jangan lupa untuk di subscribe dulu guys. Jika sudah siap semua, kita intro dulu. Oke, jadi kita mulai ceritanya. Yang punya cerita ini namanya Agus. Dia ini bercerita waktu zaman SMP. Dia ini pernah keteguran dan sampai-sampai kesurupan selama seminggu guys. Karena dia ini kencing sembarangan, gitu katanya. Mungkin karena nggak tahan lagi, jadi Agus ini sembarangan aja lah kencing. Jadi waktu itu, pas masih jam sekolah guys. Jadi si Agus ini udah nggak tahan lagi untuk pengen kencing. Jadi dia ini izin sama gurunya untuk pergi ke toilet. Jadi si Agus ini udah nggak tahan nih guys, sudah terburu-buru banget pengen pergi ke toilet. Jadi dia lari buru-buru gitu guys. Pas udah nyampe di toilet sekolah, dia itu nggak jadi masuk WC. Dia tahu sendirilah kadang gimana joroknya WC sekolah, apalagi WC cowok, ya kan? Ya udahlah, karena udah nggak tahan lagi, jadi si Agus ini cobalah kencing ke sebelah WC itu. Jadi di sebelah WC-nya itu ada sebuah parit. Nah, di dekat parit itu ada sumur tua guys, yang udah jarang kepake lagi. Dan sama ada satu tower sinyal gitu di sebelah sumur itu. Tower ini biasanya dijadikan anak-anak ini untuk cabut dari sekolah. Ya udah, jadi si Agus ini tembak aja lah ke parit itu kencingnya. Pas si Agus ini nembak kencingnya itu guys, Agus ini heran, kok kayak ada yang ngehalang kencing dia gitu. Maksudnya gini guys, biasanya kan kalau kita kaum cowok kalau kencing sembarangan tuh kan kencingnya itu kayak mana ya, kayak gini nembak ke ini kan ada nukik. Cuman pas si Agus kencing itu nggak kayak gitu guys, jadi kencingnya itu kayak nabrak sesuatu terus jatuh gitu. Nah, abis si Agus kencing itu, dede otongnya itu nah guys, kerasa ngilu-ngilu gitu, kayak mana harus disentil gitu guys. Yang kaum cowok pasti tahu deh gimana rasa sakitnya. Jadi parnoan si Agus, dia langsung cabut aja lari ke kelasnya. Di kelas dia bengong mikirin kejadian tadi. Gak lama kemudian si Agus ini jatuh pingsan. Terus si Agus ini dibawa ke UKS tapi nggak sadar-sadar guys. Gagal sama si gurunya ini langsung dibawa pulang si Agus ini. Selama si Agus ini pingsan, si Agus ini mimpi guys. Mimpinya itu tentang almarhum kakeknya. Di dalam mimpinya si Agus ini guys, Agus ini berjalan ke sebuah pohon kapuk bersama kakeknya. Jadi berjalan ke sebuah pohon kapuk untuk mencabut sebuah keris pusaka gitu. Karena nggak kuat dengan energi yang ada di keris itu, si Agus pun ya. Jadi si Agus ini nggak sadar lagi guys, nggak sadar diri lagi. Ada 3 hari si Agus ini nggak sadar dari pingsannya guys. Sampai-sampai Agus ini dibawa sama orang tuanya ke rumah sakit. Pas sudah nyampe rumah sakit, terus dicek sama dokter. Dokter pun bilang dia ini karena penyakit tipes. Dokter pun udah ngasih obat ke Agus dan si Agus pun udah boleh pulang ke rumahnya guys. Itu pun di hari kelima si Agus dibolehkan pulang. Nah, pas di rumah Agus nih ceritanya teman-teman. Agus itu diceritain sama mamanya apa yang terjadi sama dia selama seminggu ini. Terus mamanya bilang ke Agus, selama hampir seminggu si Agus ini pingsan, dan ternyata dia tuh pingsannya karena keteguran akibat kencing sembarangan di sekolah itu guys. Dan selama Agus ini keteguran, di rumah itu banyak banget kejadian aneh yang dibuat oleh Agus. Kata mamanya si Agus ini banyak banget permintaan yang aneh-aneh. Mamanya tahu ini bukan Agus yang minta, pasti sosok yang ada di dalam badan Agus itu. Mamanya bilang ke Agus, si Agus ini aneh banget permintaannya, sampai-sampai minta 6 ekor sapi. Terus juga katanya guys, si Agus ini minta mau dinikahin sama anak tetangga yang jarak luas itu nggak terlalu jauh dari rumah dia. Dan rupanya
Anak yang dekat rumah si Agus ini pernah juga kayak gitu guys. Dia kesurupan juga, terus dia minta nikah sama si Agus. Tapi bukan Agus ya, yang ada di dalam badan Agus ini itu. Dan juga ada yang lebih aneh guys. Selama si Agus ini kemasukan dan atau kerasukan, si Agus ini dia minta makan, tapi makannya tuh aneh, nggak kayak kita. Si Agus ini minta makan sate, tapi satenya itu yang nggak dibakar. Gimana ya, sate itu kan sudah matang, sudah direbus, tapi nggak dibakar. Itu satenya doang lagi yang dimakan. Jadi selama seminggu itu Agus itu makan sate terus dan minumnya pun air kelapa muda, tapi yang masih murni, jadi yang masih ada di pohon itu. Jadi selama si Agus ini kemasukan teman-teman, jadi tahu banget apa yang akan terjadi di depan dia. Sampai-sampai pasti jalan nyari tukang sate. Si Agus ini kayak aneh gitu, kadang ngomong-ngomong sendiri di atas motor, marah-marahin orang di lampu merah. Sampai-sampai ya teriak-teriak gak jelas gitu. Mamanya pun bingung kenapa anak aku kayak gini, kata mamanya gitu. Dan takut orang yang dimarahin Agus ini marah, mamanya pun sampai-sampai minta maaf sama orang yang sudah dimaki-maki sama si Agus. Mamanya pun bilang sama orang-orang yang sudah dimaki-maki Agus kalau anaknya itu lagi kemasukan gitu. Tapi kok orang malah percaya ya? Biasanya kan kalau kayak gitu tuh orang gak percaya, apalagi di lampu merah dia ini teriak-teriak marah-marahin orang. Pasti orang emosi ya nggak? Oke, jadi teman-teman, ingat ya, jangan sekali lagi kencing sembarangan. Kalau nggak mau kalian ini kayak si Agus. Karena kencing sembarangan, dia ini sampai-sampai nggak sadar diri selama seminggu. Terus dibawa ke rumah sakit, kata dokter dia ini sakit tipes. Aku pun heran dengan cerita dia kemarin. Ya, kalau kalian udah nggak akan lagi pengen beser itu kencing ya. Kalian itu ya harus permisi-permisi gitu. Apalagi kalau di tempat-tempat kayak di kebun-kebun gitu. Ya, kalau nggak permisi, kena dia kayak mana? Mau kayak si Agus. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video.